Baik sahabat semua, kita berjumpa lagi dalam video kali ini yang akan membahas tentang tips belajar yang asik. Bagaimana sih supaya belajar kita supaya tidak membosankan, supaya pelajaran menjadi lebih mudah? Yang pertama tentu saja kalian harus ingat dan tanamkan dalam pikiran bahwa belajar itu menyenangkan. Learning is fun. Jangan menganggap belajar itu suatu pelajaran yang membosankan sehingga akan menghambat kita untuk menyenangi pelajaran. Ada beberapa tips untuk membuat situasi belajar menjadi asik. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Nah, tentu saja ada beberapa tips untuk membuat suasana belajar menjadi nyaman. Yang pertama, kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik favorit kalian. Dengan mendengarkan musik, tentu saja otak kita akan menjadi rileks. Dan ketika kita belajar, otak tetap dalam kondisi rileks sehingga kita bisa nyaman dalam belajar. Yang kedua, cari tempat yang nyaman. Ada banyak tempat yang nyaman yang bisa disesuaikan dengan keadaan di sekitar kalian. Bisa kalian belajar di taman dengan pemandangan rumput dan pepohonan yang hijau. Atau mungkin kalian bisa belajar di pinggir sungai dengan suara gemericik air yang mengalir yang menenangkan. Atau juga bisa memilih ruangan di rumah yang sejuk dan menyenangkan. Tips yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Nah, tentu saja merangkum pokok pembelajaran ini banyak sekali manfaatnya supaya pembelajaran akan lebih mudah untuk diingat dan dibaca kembali. Merangkumnya juga harus dengan rangkuman yang tulisan yang rapi, bisa juga dengan sertai gambar. Apa sih manfaat dari merangkum pembelajaran ini? Nah, tentu saja ada manfaat yang sangat besar dari merangkum merangkum pembelajaran. Di antaranya adalah membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran. Tips yang ketiga adalah belajar bersama atau belajar kelompok. Tentu saja kegiatan belajar berkelompok, bertemu dengan teman, berkumpul bersama sahabat itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Tentu saja hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Kita bisa saling bertanya dengan teman tentang pelajaran yang belum dimengerti. Tips yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan tentunya dalam menghafal dengan cara menggunakan nama atau istilah untuk mengingat materi supaya lebih mudah dalam menghafal. Cara ini sangat efektif digunakan dan otak lebih mudah untuk mengingat. Contoh, ada sebuah singkatan atau hasil modifikasi seperti ini. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Kalimat ini adalah singkatan untuk istilah-istilah di dalam pelajaran matematika. Kucing untuk kilometer, hitam untuk hektometer, dalam dekameter, mobil meter, desi desimeter, centil sentimeter, mondar mandir untuk milimeter. Tips yang kelima, belajar dengan praktik. Nah, tentu saja misalnya dalam pelajaran IPA, biologi khususnya, dalam pelajaran IPA ini seperti botani atau avertebrata, bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun supaya yang kita pelajari sesuai dengan realita yang ada. Dalam pelajaran bahasa Inggris misalnya,
kita mempraktekkan English conversation atau percakapan, praktek dengan teman, dengan saudara juga di rumah, tentu saja akan lebih mengasihkan. Nikmati pelajaran bahasa Inggris dengan mempraktekannya, menggunakannya setiap apa yang kita dapat di dalam kelas atau di dalam pelajaran sendiri. Keutamaannya belajar dengan praktik adalah belajar ini akan membuat kita tidak merasa bosan. Tips yang keenam, tidak terlalu lama tetapi rutin. Nah, belajar ini bagi sebagian orang sangat membosankan, tetapi ini adalah salah satu tips untuk mengatasinya. Belajar tidak terlalu lama tapi rutin, misalnya belajar setelah sholat subuh 30 menit, siang hari 20 menit, lalu sore hari 20 menit, ditambah malam hari misalnya 1 jam. Cara ini sangat efektif, pikiran akan tetap dalam keadaan rileks dan konsentrasi tentu saja tidak mudah buyar. Dan tentu saja ini perlu dibiasakan. Yang ketujuh, mengerti dulu baru menghafal. Nah, kenapa sih dalam belajar kita harus mengerti dulu, tidak menghafal dulu? Nah, mengerti teorinya, maka dengan sendirinya akan kita ingat atau akan kita hafal. Jadi otomatis orang yang mengerti pasti pasti menghafal. Nah, kalau menghafal saja belum tentu mengerti. Demikian tips belajar yang asik pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.